Halo Sahabat Pesona, kembali lagi bersama kami di sini. Nah, kali ini Bapak kita akan masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu nih. Nah, Iya. baiknya apakah bisa disampaikan kepada Sahabat Pesona di sini terkait inovasi apa saja sih yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang? Baik, terima kasih Septi. Ada beberapa memang ya, banyak inovasi ya yang dilakukan oleh terutama dari pemerintah Kota Pangkal Pinang ya, itu dari pihak kecamatan. Kemudian ada juga beberapa PD dalam rangka inovasi untuk percepatan penanganan stunting ini. Yang baru itu namanya Paling ya. Kemarin kita diundang oleh Pak Camat, Pangkal Balam itu Paling itu Pangkal Balam melawan stunting. Ternyata itu rupanya adalah kerjasama Pangkal Balam dengan beberapa corporate ya di Pangkal Balam memberikan bantuan pakan makan tambahan ya kepada keluarga stunting itu yang kemudian juga ada jangkar melinting ya itu dikelola oleh kecamatan juga seperti itu. Jadi pemberian makanan tambahan kepada keluarga stunting di lingkungan kecamatan itu. Nah, yang kalau kemarin kita lakukan itu rencananya stunting ya. Kemarin sedekah Rp1.000 cegah stunting. Ini sedang kita coba ya sebetulnya. Kemarin sudah diminta Pak Sekda ke depan agar ini juga bagaimana melibatkan dari ASN Kota Pangkal Pinang ya. Nah, sedekahnya itu sebulan sekali cuma Rp1.000 toh. Nanti dikumpulkan itu nanti uangnya di apa namanya? Dibelikan susu, makanan atau sejenis apapun ya dalam rangka untuk keluarga-keluarga stunting itu. Kemudian juga kemarin ketika saya melakukan PIM 2 juga melakukan namanya jalin serasi ya. Kerjasama lintas sektor terintegrasi dalam rangka penanganan stunting. Harapannya seperti tadi yang seperti katakan. Jadi tidak hanya melibatkan OPD kami saja, dinas pemberdayaan perempuan, pendukung dan keluarga berencana, tapi juga ada PU terlibat, ya, dinas pertanian terlibat, kemudian juga dinas kesehatan pasti terlibat, dinas perikim terlibat. Kemarin yang baru-baru kemarin adalah bantuan apa namanya serba ikan ya kepada keluarga stunting dari dinas perikanan. Itu yang bagus. Kemudian juga kemarin ada juga inovasi dari dinas ketahanan pangan pertanian. Misalnya begini, hasil jadi kelompok wanita tani itu hasilnya kan itu hidroponik itu dibantu pada keluarga stunting. Hasil panen tidak dijual tapi kepada keluarga yang stunting itu. Nah, memang harapan kami tapi ini kan lebih masif lagi ya harapan kita karena memang kalau hanya parsial kan tidak juga bagus ya. Dibantu bulan ini belum bertanya kosong kan tapi tiap bulan berkelanjutan berkesinambungan itu safety. Kemudian juga kami harapkan juga tidak hanya dari kami ya harapan saya ya muncul juga inovasi ini dari mungkin dari pihak korporat ya atau dari BUMN atau swasta juga kan sama-sama kita ya seperti itu menggarap stunting khusus Kota Pangkal Pinang agar ke depan biar lebih cepat. Nama percepatan itu akselerasi ya. Nah, yang tadi mungkin apa namanya harapan kita 3% setahun bisa 5% kan lebih bagus. Dan harapannya tahun-tahun berikutnya stunting ini kan kita garap terus gitu kan. Nah, bersama-sama bergandengan dengan ketika bicara terkait pengentasan kemiskinan ekstrem itu seperti itu. Baik, menarik sekali ya Sahabat Pesona. Jadi kita tadi sudah mendengarkan ya Pak ya, bagaimana apa saja yang sudah dilakukan gitu ya terkait inovasi Iya. penanggulangan stunting ini. Mungkin Bapak ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan terutamanya untuk masyarakat Kota Pangkal Pinang. Baik, terima kasih masyarakat Kota Pangkal Pinang. Sebagai pesan dari Ibu penjabat Wali Kota Pangkal Pinang, Dr. Andaluse Eneke Tabaluyan MPD, bahwa stunting itu menjadi program prioritas Presiden ya, dan menjadi prioritas nasional kita. Mari sama-sama kita masyarakat Pangkal Pinang, ayo kita mulai dari memulai dengan perilaku hidup bersih dan sehat gitu ya. Mulai sekarang mari kita makan makanan, mengasuh makanan yang bergizi gitu ya. Kemudian apa namanya? Merubah mindset kita ya seperti itu. Jangan kadang-kadang kita kan makan cukup kenyang saja ya, tapi tidak makanan yang bergizi seperti itu. Itu kemudian yang pertama. Yang kedua, mari sama-sama saya mengajak ini generasi milenial ya seperti harapkan tadi ke depan sama-sama nih mengadvokasi makan Pangkal Pinang nih ya. Harapan kalau muda-muda sudah apa tertanam ya dalam dirinya, halo penting dong ini kan. Nanti kan dia kan tersebar ya dari mulut ke mulut, mulut ke mulut. Oh ternyata memang apa namanya hidup penuh dengan gizi itu yang sehat itu adalah penting ya. Ini apa untuk menciptakan generasi emas tahun 2045 nanti ya.
Kalau sekarang garasi kita misalnya ini sudah tidak terbangun pondasinya, bagaimana nanti dengan ke depan? Apakah mampu kita bersaing dengan negara-negara lain seperti itu? Itu yang kedua. Yang ketiga, harapan saya dengan Pangkal Pinang nanti sama-sama masif ya memerangi stunting di Pangkal Pinang ini, berharap nanti bagaimana Pangkal Pinang lebih sejahtera gitu ya, Pangkal Pinang lebih maju gitu. Pangkal Pinang juga sebagai ibu kota menjadi barometer ya ke depan akan maju lagi, sejahtera lagi di masa yang akan datang. Itu harapan saya, Septi. Baik, sahabat pesona, panjang sekali yang saya sampaikan oleh Bapak di sini. Namun kita di sini bersama-sama, tidak hanya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang, tapi juga sudah peran kita ya Bapak ya. Betul, peran dari kita berbagai masing-masing. lini, dari milenial sampai usia lanjut gitu ya Bapak ya. Jadi karena ini PR kita bersama untuk memerangi stunting yang ada di Kota Pangkal Pinang. Baik sahabat pesona, tidak terasa kita sudah berada di penghujung sesi pada hari ini. Saya selaku host pada sore ini mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang. Saya berharap kita ke depannya bisa berkolaborasi kembali. Siap, amin. Dan menciptakan generasi-generasi sumber daya manusia yang tangguh. Dan unggul ya. Dan unggul tentunya untuk Kota Pangkal Pinang. Betul. Demikian Bapak, kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Sama-sama. Sampai berjumpa ya Bapak pada kesempatan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.